Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azriel Rahmatul Nabawi dengan NIM H022131. Saya selaku mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2021, Fakultas Pertanian Universitas Erlangga, izin untuk mengerjakan soal terkait untuk memenuhi atau menyelesaikan praktikum atau asistensi praktikum perancangan percobaan tahun 2023. Izin share screen terkait soalnya. Berikut adalah soal yang disajikan oleh Koas untuk tugas akhir praktikum rancangan percobaan 2023 itu melakukan percobaan pot di rumah kaca UNS yang dimana ini akan dilakukan RALF ya teman-teman, dengan perlakuan dosis pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat. Berikut adalah tabelnya. Tabelnya sudah saya masukkan ke Excel dengan contohnya seperti ini. Nih, untuk dosisnya sudah saya masukkan, perlakuannya, dan dosis pupuknya juga, glukus fosfat, ulangan pH, dia N total, dan produksi kacang tanah. Lalu, ini saya langsung saya copy, nanti itu saya masukkan ke dalam SPSS yang file. Nah, langsung saya copy dan saya paste sini, lalu muncul seperti ini. Untuk variable view-nya bisa disesuaikan bahwa nanti dosis pupuk dan CaCO3 dengan fosfatnya dulu, tipenya string, untuk measurement nominal, sisanya scale. Untuk ulangan sebenarnya ini bisa scale, oke scale gitu. Lalu lanjut ke analisisnya. Untuk analisis ANOVA-nya, uji ANOVA dan lain sebagainya, kita klik analyze di linear model. Nah, untuk dependent variable kita masukin ulangan terlebih dahulu. Untuk fix faktornya itu kita pilih dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat. Modelnya klik build terms, lalu klik dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi keduanya dengan CTRL. Tekan CTRL dengan klik keduanya, 1, 2. Langsung ada interaksinya. Oke, langsung continue, lalu ke post hook. Yang dimasukin keduanya, dan LST dan K-nya itu di checklist, lalu means-nya itu klik overall, lalu dimasukkan, continue, lalu pilih option yang deskripsi statistiknya di checklist tersebut, continue, dan klik OK. Oke, maka SPSS datanya sudah terbaca. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa di uji ANOVA-nya, di sini pH tanah ini dengan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi keduanya itu sangat signifikan. Kenapa? Karena uh, dikatakan signifikan jika kurang dari 0,01, sangat signifikan itu. Tetapi jika signifikan itu dikatakan bahwa angkanya 0,01 sampai 0,05, tidak signifikan, angkanya lebih dari 0,05. Jadi ini angkanya 0 semua, jadi sangat signifikan. Untuk pH, yang dosis pupuk CaC3 ini bisa dilihat kolomnya berbeda-beda, yang dimana itu berbeda nyata, sehingga ini yang perlakuan K0 itu dianalogikan A, K1B, K2C. Jadi beda-beda huruf. Lanjut untuk pH tanah ke dosis pupuk fosfatnya itu, ternyata P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata, tetapi P0 dengan P1, P2 dan P1 itu berbeda nyata. Karena itu bisa dianalogikan dengan P0 dan P2 itu A, P1-nya B. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang pH segitu, kita lanjut ke analyze seperti yang dilakukan sebelumnya, tapi pH-nya diganti jadi P tersedia. Tetapi semua modelnya itu sama dengan yang seperti tadi, jadi sudah disetting terlebih dahulu, jadi yang dari awal, jadi tidak perlu dilakukan kembali, tinggal yang means, langsung yang overall, klik masukkan, terus optionnya juga sudah ya teman-teman, jadi tinggal mengklik means saja, langsung overall diklik masukkan, langsung continue, langsung di OK saja. Nah, untuk data hasilnya itu, untuk petals dia dari ininya, ujian Nova-nya, sebentar. Nah, berikut ada ujian Nova-nya bahwa petals dia itu
eh, parameter tersedia terhadap perlakuan dosis pupuk CaO3, dosis pupuk fosfat, dan dosis keduanya itu sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu selanjutnya itu P tersedia terhadap dosis pupuk CaO3 itu berbeda nyata karena beda kolom 1, 2, 3 dan bisa dianalogikan bahwa K0 itu A, K1B, K2 C. Oke, selanjutnya itu untuk peta sedia terhadap pupuk fosfatnya itu P0 dengan P2 dan P1 itu berbeda nyata, tetapi P2 dan P1 tidak berbeda nyata. Bisa dianalogikan bahwa P0 itu A, P2 P1 itu B, seperti itu. Oke, lanjut ke analisis selanjutnya yaitu seperti biasa nilai variable tinggal diganti ininya M total, lalu post hoc maksudnya M means langsung overall diklik masukkan langsung continue dan oke. Oke, langsung sudah bisa langsung dibaca ya teman-teman. Jadi langsung ke Janova-nya bisa dilihat bahwa parameter N total terhadap perlakuan pupuk CaO3, pupuk fosfat, dan interaksi keduanya itu sangat signifikan juga karena kurang dari 0,01. Lalu untuk N total terhadap CaCO3-nya itu berbeda nyata juga karena berbeda kolom 1, 2, 3 dan bisa dianalogikan ABC untuk K0, K1, dan K3, K2 maksudnya. Lanjut untuk N total ke dosis pupuk fosfatnya itu ternyata P0-nya itu berbeda nyata dengan P1 dan P2, tetapi tidak berbeda nyata P1 dan P2-nya itu tidak berbeda nyata maksudnya. Seperti itu teman-teman. Bisa lanjut lagi ke analyze lagi seperti biasa, manipulate affiliate, kemudian diganti N totalnya jadi produksi kacang tanah. Langsung emins, overall diklik masukkan, continue dan oke. Oke, masuk untuk dosis fosfat produksi kacang tanah. Oke, kita ke ujian ke ini terlebih dahulu ujian Nova bahwa di sini dikatakan bahwa parameter produksi kacang tanah terhadap pupuk CaCO3 ini sangat signifikan, tetapi terhadap pupuk fosfat itu tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Dalam interaksi keduanya itu menghasilkan 0,005, sehingga bisa dikatakan uh, uh, signifikan, lebih sangat signifikan karena lebih kurang dari 0,01. Lanjut untuk produksi kacang tanah itu untuk K0 dan K1 tidak uh, berbeda nyata, tetapi K0 dan K2 berbeda nyata, K1 dan K2 berbeda nyata, sehingga bisa dianalogikan K0 dan K1 itu A, K2 itu B, seperti itu teman-teman. Lanjut, untuk dosis fosfatnya itu terhadap kacang tanah itu tidak berbeda nyata semuanya teman-teman, terlihat karena satu kolom semua. Jadi ini dianalogikan A semua, seperti itu teman-teman. Oke, karena mungkin untuk analisis selesai, untuk analisis uji ANOVA dan berbeda nyata dan tidak, kita langsung lanjut ke korelasi. Divariate, semuanya dimasukkan kecuali ulangan. Kita masukkan semuanya. Setelah itu, ini pakai Pearson, to fail, dan diklik. Oke. Ini adalah korelasinya. Bisa dilihat teman-teman bahwa korelasinya positif semua ya. Berkorelasi positif dan sangat kuat semua karena ini memiliki bintang 2 di setiap perlakuan. Bahwa pH tanah dengan N total itu sangat memiliki korelasi yang kuat, yang baik. pH tanah dengan pH sedia memiliki korelasi yang baik dan pH tanah dan produksi kacang tanah sangat memiliki korelasi yang baik. Lalu lanjut untuk N totalnya juga dengan pH tanah itu memiliki korelasi yang baik, sangat baik. N total dengan pH tersedia memiliki korelasi sangat baik. N total dan produksi kacang tanah memiliki korelasi sangat baik. pH tersedia dengan pH tanah memiliki korelasi yang sangat baik. pH tersedia dengan N total memiliki korelasi yang baik. pH tersedia dan produksi kacang tanah memiliki korelasi yang baik. Produksi kacang tanah dengan pH tanah memiliki korelasi yang baik. Produksi kacang tanah memiliki korelasi baik dengan N total. Lalu produksi kacang tanah juga memiliki korelasi baik, sangat baik terhadap pH tersedia. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perlakuan atau setiap parameter memiliki korelasi baik antara satu dan lainnya, dan perlakuan beberapa ada yang memiliki signifikan terhadap parameter seperti itu. Mungkin untuk LLF selesai, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bisa dilihat sini
Ini seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono. Ini bisa disimpulkan bahwa ini melakukan LAKF ya teman-teman, dengan percobaan dua faktor pupuk dan kelator dengan parameter pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman. Oke, kita lanjut ke LAKF ya teman-teman. LAKF mungkin sama kayak yang tadi, saya masukkan ke dalam Excel terlebih dahulu dari jawaban, maksudnya dari soal. Lalu dari sini saya Ctrl C, langsung saya pastekan ke dalam SPSS teman-teman. Langsung sini langsung sudah ada. Untuk variable view-nya juga bisa disamakan nominal, dan seperti ini ulangan juga nominal ya teman-teman. Ini bisa di string. Oke, bisa string maksudnya. Oke. Terus kita langsung lanjut analyze langsung seperti biasa, seperti yang tadi, mirip-mirip. Oke, tetapi bedanya untuk fixed factor itu memiliki perlakuan, kelator, dan ulangannya dimasukkan, teman-teman. Kita akan menganalisis si pH tanaman dulu, atau pH tanamannya. Modelnya sama, seperti yang tadi, build terms, perlakuan, kelator, dan ulangan. Tetapi satunya lagi adalah interaksi antara perlakuan dan kelator. Kita langsung masukkan. Oke, langsung kami. Terus, post-hoc-nya itu perlakuan dan kelator aja langsung didengarkan. Terus untuk EMNITS itu overall, continue. Terus optionnya itu deskripsi statistik seperti itu. Jadi tinggal nanti selanjutnya adalah untuk di EMNITS dan di overall. Lanjut. Oke. Kita lihat yang LAKF ya. Ini sudah LAKF. Kita masuk ke ujian Nova-nya, kita lihat. Nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi parameter pH itu terhadap perlakuan, kelator, dan ulangan itu untuk kelatornya sendiri lebih dari 0,05 ya. Berarti tidak signifikan. Ulangan juga tidak signifikan, kelator tidak, perlakuan juga tidak signifikan, dan eh, interaksi keduanya juga tidak signifikan. Sehingga ini bisa dikatakan tidak signifikan. Lalu untuk pH-nya terhadap perlakuannya itu, untuk DPA dan DPAO itu tidak signifikan, tetapi DPA dengan TP itu signifikan. DPAO dengan TP tidak signifikan, maka bisa dianalogikan bahwa DPA itu A, DPAO itu AB, TP-nya itu B. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, untuk yang pH terhadap kelator ini itu tidak signifikan semua, maksudnya tidak berbeda nyata, karena semuanya itu sama satu kolom. Jadi bisa dinamakan itu A saja. Ini juga hanya berbeda nyata, DPA dengan DPA saja yang berbeda nyata. Itu. Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu selain pH, kita keluarkan pH-nya dengan organik, means langsung overall, continue, dan oke. Oke, kita masuk. Kita cari yang ujian Nova-nya. Kita lihat bahwa bahan organik terhadap perlakuan itu memiliki 0,01, sehingga ini bisa dikatakan signifikan. Kelaton juga signifikan karena 0,01 dengan rentang 0,01 sampai 0,05 itu signifikan. Tapi untuk ulangan tidak signifikan karena udah melebihi dari 0,05. Untuk interaksi perlakuan dan kelator itu masuk ke sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Kita lanjut. Oke, karena bahan organik terhadap perlakuan itu antara TP dengan DPAO itu tidak berbeda nyata, tetapi DPAO dengan DPA tidak berbeda nyata juga. Tetapi TP dan DPA itu berbeda nyata, sehingga bisa dianalogikan bahwa TP itu A, DPAO AB, untuk DPA itu B. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke bahan organik dengan helaton. Itu untuk TK itu dengan IB dan PK jadi berbeda nyata. Jadi TK dan PK berbeda nyata, TK dan IB berbeda nyata, tetapi IB dan PK tidak berbeda nyata, sehingga bisa dianalogikan bahwa TKA itu IB, sisanya IB dan PK itu B. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke analyze lagi. Kita ke univariate. Lalu
ganti bahan organik menjadi KTK. Lalu ke EM-means, setelah EM-means langsung ke overall continue. Ya. Oke, kita lihat untuk eh, analisis uji ANOVA-nya. Sebentar, kita cari terlebih dahulu. Untuk KTK-nya itu, bahwa KTK dengan perlakuan itu sangat signifikan, dan Kelatur juga sangat signifikan, tetapi dengan ulangan tidak signifikan, karena lebih dari 0,05. Dan perlakuan dan Kelaturnya atau interaksi keduanya itu signifikan saja. Lalu untuk KTK dengan perlakuan, TP dan DPAO berbeda nyata, TP dan DPA berbeda nyata, tetapi DPAO dengan DPA tidak berbeda nyata. Bisa dianalogikan TP itu A, DPAO dan DPA itu B. Lalu lanjut KTK dengan kalkulator itu sama seperti perlakuan, bahwa TK dan PK itu berbeda nyata, PK dan IB itu berbeda nyata, tetapi tidak berbeda nyata dengan PK dan IB. Jadi bisa dianalogikan TKA, PK dan IB itu B, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut analyze lagi. Yang terakhir yaitu eh, yang tinggi tanaman. Tinggi tanaman itu masukkan means dan overall continue dan oke. Kita lihat untuk tinggi tanaman bagaimana uji ANOVA-nya. Itu bisa dilihat ya teman-teman, bahwa eh, tinggi tanaman ini terhadap perlakuan itu sangat signifikan. Terhadap kelator itu tidak signifikan karena sudah lebih dari 0,05. Lalu untuk ulangan tidak signifikan juga, sehingga interaksi keduanya didapatkan tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk tinggi tanamannya, untuk TP dan DPAO tidak berbeda nyata, tetapi TP dengan DPA berbeda nyata, dan DPAO dengan TP itu berbeda nyata. DPA itu berbeda nyata, sehingga TP dan DPAO bisa dikatakan A, DPA itu bisa dikatakan B. Lalu untuk tinggi tanaman dengan kelatur selanjutnya itu untuk IB dan TK itu tidak berbeda nyata, TK dan PK tidak berbeda nyata, tetapi IB dan TK berbeda nyata. Sehingga bisa dianalogikan bahwa IB itu A, TK itu AB, dan PK itu B. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke korelasi ya teman-teman. Ke korelasi di variat. Semuanya dimasukkan. Masuk oke. Baik, untuk seluruhnya korelasi itu bisa dilihat untuk pH bersama bahan organik itu tidak berkorelasi dengan baik karena hasilnya minus. Kalau pH dengan KTK berkorelasi baik karena hasilnya plus, pH dengan tinggi tanaman itu tidak berkorelasi dengan baik. Sehingga lalu pH dan BO dengan pH itu tidak berkorelasi dengan baik, tetapi bahan organik dengan KTK sangat berkorelasi dengan baik karena memiliki bintang 2, bahan organik dan tinggi tanaman tidak berkorelasi dengan baik. Untuk KTK dan pH itu memiliki korelasi. KTK dengan bahan organik itu memiliki korelasi yang sangat baik karena memiliki bintang yang 2. Lalu KTK dengan tinggi tanaman itu memiliki korelasi yang baik. Untuk tinggi tanaman sendiri itu tidak memiliki korelasi baik antara pH dengan bahan organik, tetapi memiliki korelasi biasa terhadap KTK. Mungkin beberapa untuk kesimpulannya yaitu untuk KTK bisa memiliki korelasi baik dengan seluruh parameter, tetapi memiliki yang parameter lainnya memiliki korelasi yang bermacam-macam seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu kita sudah mencoba di SPSS, kita lanjut ke LS Studio ya teman-teman. Baik, ini sudah saya buka ke LS Studio. LS Studio ini fungsinya untuk apa sih? Jadi untuk mengenal lebih dalam untuk dari data SPSS itu sendiri gitu teman. Jadi yang awal-awal itu yang kita lakukan adalah kita ingin menganalisis di LALF terlebih dahulu teman-teman. Kita eh, agree quality terlebih dahulu, diklik, lalu di Deo Bioresis juga sebentar. Lalu untuk import datasetnya di Excel. Setelah itu lihat browse itu ada, nanti kita cari folder yang dimana isinya yang Excel yang tadi kita buat, yang tadi saya buat di Lancop, lalu ke Lancop Excel gitu. Terus untuk namanya bisa diganti jadi LAF untuk mempermudah saja nanti untuk mengcodingnya. Setelah itu ini menunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita memilih yang sheetnya itu yang LAF terlebih dahulu karena kita ingin coding LAF.
ini juga mengubah ke LAF, lalu import itu. Oke, langsung import. Oke, ini karena udah selesai. Ini juga udah ada data-datanya langsung muncul di sini ya teman-teman. Kita langsung di sini klik ini dan klik. Nah, kita mulai codingnya itu dengan menggunakan hashtag RALF. Lalu serial enter. Setelah itu str RALF yang kita ingin lakukan. Lalu ke luar kurung serial enter. Setelah itu RALF dolar khusus pupuk CaCO3, lalu di as factor sama RALF juga pakai dolar juga sama berlaku ini. Sip, kita lanjut lagi. Kita melakukan hal yang sama yang di atas, tetapi bedanya itu ini dosis pupuk fosfat teman-teman. Terus ini maaf salah, itu as dot factor, lalu LALF. Oke, dosis pupuk fosfat. Sip, langsung ke STR lagi, langsung LALF kembali. Sip, general enter, lalu summary LALF. Sip, general enter dan enter. Oke, ini di sini datanya udah terbaca semuanya teman-teman. Bisa lihat terlebih dahulu. Datanya sudah sesuai dengan apa yang ada di Excel. Langsung ada di sini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita ingin menganalisis uji ANOVA. Jadi pakai hashtag uji ANOVA. Hashtag. Oke, sebentar. Hashtag uji ANOVA. CTRL enter. Oke, kalau untuk LLF itu menggunakan CLD 2 fact. Oke, terus masukkan LALF, lalu pakai ruang yang kotak, 4:7. Setelah itu koma sini LALF dolar dosis pupuk CaCO3, LALF dolar dosis pupuk fosfat, 2. Langsung CTRL enter. Terus analisis. Bentar. Oke. Kita tunggu dulu. Oke. Mungkin udah bisa lihat ya, guys. Mungkin udah bisa dilihat. Inilah adalah uji ANOVA-nya. Oke, sebentar. Nah, untuk uji ANOVA-nya bahwa di sini dikatakan bahwa pH tanah itu berkorelasi memiliki sangat signifikan ya teman-teman antara faktor A, B dan interaksi keduanya. Itu bisa dilihat dari bintang 3-nya antara ketiga ini, faktor A, B, dan interaksi antara A dan B seperti itu. Jadi pH sangat signifikan. Lalu untuk pH tanah bisa dilihat di sini. Ini berbeda nyata ya teman. Berbeda nyata dengan perlakuan CaCO3. Lalu di sini untuk P1 dan P2 ini dari dosis pupuk fosfat itu berbeda nyata, tetapi P1 dengan P0 itu tidak berbeda nyata. Seperti itu teman. Mohon maaf, untuk P2 dan P0 baru tidak berbeda nyata karena perbedaan huruf gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini adalah pH tanah dari beberapa banyak perlakuan. Itu bahwa K2P1 dan K2P2 itu tidak memiliki perbedaan nyata, tetapi K2P2 dan K2P0 itu memiliki perbedaan nyata. Lalu dari K1P0 sampai K0P2 itu memiliki perbedaan nyata karena memiliki perbedaan huruf seperti itu teman-teman, bisa dibacanya seperti itu ya. Kita lanjut ke analisis P tersedianya. Di sini faktor A, B dan interaksi keduanya itu sangat signifikan ya teman, karena ini memiliki 3 bintang, tapi ini memiliki 2 bintang seperti itu teman-teman. Oke, lanjut.
ke di sini dikatakan bahwa P tersedia terhadap pupuk CaCO3 itu memiliki perbedaan nyata karena memiliki huruf yang berbeda A, B, C. Lanjut untuk ini untuk P tersedia terhadap pupuk fosfat itu P1 perlakuan P1 P2 itu tidak berbeda nyata, tetapi P2 dan P0 itu berbeda nyata karena perbedaan ya huruf yang memiliki pembacaan atau arti tersebut. Lalu untuk tersedianya bisa dilihat K2P1 dan K1P2 itu memiliki perbedaan nyata, tetapi K1P2 sampai K1P1 itu tidak memiliki perbedaan nyata. Lalu K1P1 dengan K0P2 memiliki perbedaan nyata. K2P0 dengan K0P1 memiliki perbedaan nyata. Dan seperti itu teman-teman untuk cara bacanya. Lanjut ke N totalnya. N total itu memiliki perbedaan memiliki signifikan ya teman, karena memiliki 3 bintang, jadi sangat-sangat signifikan antara faktor AHP dan interaksi keduanya seperti itu. Setelah itu bisa dilihat untuk N totalnya itu ada perlakuan CaCO3 itu memiliki perbedaan nyata karena berbeda huruf ya teman-teman A, B, C. Jadi K1, K0, K2 itu memiliki perbedaan nyata. Tetapi untuk fosfat itu P2 dan P1 itu tidak berbeda nyata, tetapi P1 dan P0 itu berbeda nyata. Itu teman-teman. Kita lanjut. Ini juga untuk N totalnya K2P2 dengan K2P1 tidak berbeda nyata. K2P1 sama K1P2 itu berbeda nyata. Tetapi K1P2 sampai K2P0 tidak berbeda nyata. K2P0 dan K0P0 berbeda nyata. K0P0 dengan K2P2 berbeda nyata. Seperti itu cara bacanya. Lalu untuk ini produksi kencang tanah bahwa faktor A ini sangat sangat signifikan. Untuk faktor B itu tidak signifikan ya teman-teman, karena tidak memiliki bintang atau titik atau apapun itu. Lalu interaksi keduanya itu memiliki titik satunya itu signifikan saja seperti itu. Lalu kita lanjut ke produksi kacang terhadap lakuan CaCO3 itu memiliki perbedaan nyata karena memiliki berbeda huruf-huruf, berbeda huruf. Lalu untuk yang perlakuan fosfat itu tidak berbeda nyata karena memiliki huruf yang sama, A doang saja. Nah, untuk fungsi kacang tanah, beberapa perlakuan memiliki perbedaan nyata dan tidak berbeda nyata. Contohnya K2P1 berbeda nyata dengan K2P2. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke mungkin ke korelasi, teman-teman. Stage korelasi. Korelasi. Analisis tuh LALF gede-gede aja. LALF tanda panah ke kiri, correlation ini LALF ini 7 terus metode. Oke, tanda petik Pearson. Lalu analisis .laf enter. Nah, teman-teman kita lihat untuk korelasinya ternyata pH tanah dan pH tersedia yang total produktif kacang tanah memiliki korelasi yang positif. pH tersedia dengan pH tanah yang total produktif kacang tanah juga memiliki korelasi yang positif. Yang total pH dengan pH tanah, pH tersedia N total dan produksi kacang tanah itu memiliki korelasi yang positif. Produksi kacang tanah terhadap pH tanah, persediaan total itu memiliki korelasi yang positif juga. Oke, kita selesai untuk LHF. Kita lanjut ke ini ya teman-teman, from Excel. Kita seperti awal, tetapi kita yang ingin menganalisis namanya LAKF. Oke, kita analisis yang namanya LAKF. Lanjut lagi.
Oke, ini bisa diubah. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, oke sudah ada. Kita langsung ubah ke LAKF. LAKF juga. Oke, sip. Ditunggu dulu. Oke, karena udah selesai langsung import aja. Oke, karena udah selesai, ini kita ini lagi, script lagi. Oke, kita coding kembali terkait RAKF. Hashtag RAKF terus str RAKF. Oke, lanjut untuk selanjutnya itu RAKF seperti biasa sama dolar perlakuan tanda-tanda ke kiri as factor dot factor RAKF dolar lagi perlakuan kembali. Channel enter RAKF maaf RAKF dolar eskalator tanah sini as factor terus RAKF kembali perlakuan eskalator sama. Oke, bedanya sama RALF itu adalah RAKF ini menggunakan ulangan sebagai analisisnya, teman-teman. Oke, as tutup faktor RAKF perlakuan ulangan. Oke, terus STR lagi, STR sebagai pembuka dan penutupnya RAKF. Oke, langsung cetak enter. Nah, bisa dilihat teman-teman karena datanya sudah terkumpul semua ya dari sini. Nah, dari sini, dari RKF, datanya sudah terkumpul dari pelakuan, atau ulangan, pH, BOO, TTK, tinggi tanamannya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke uji ANOVA ya, teman-teman. Uji ANOVA. And, stage. Uji ANOVA. Enter. Untuk uji ANOVA-nya sama seperti ini, tapi berbeda karena dia menggunakan FRBD. Nah, langsung FRBD sama seperti ini. Sama ya. LAKF, bedanya LKF tanda kurung ini 0,4/7 LAKF dolar perlakuan LAKF dolar eskalator LAKF dolar ulangan 2, jangan lupa teman-teman. Langsung cara enter, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, mungkin belum ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat dulu, kita baca dari awal. Sip, ini dia hasilnya. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman, untuk pH dalam faktor A, B, dan interaksi keduanya itu tidak signifikan ya teman-teman, karena tidak memiliki bintang di setiap ininya. Dan itu lebih dari 0,05 semuanya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pH-nya. pH-nya itu bisa dilihat terhadap perlakuannya itu tidak berbeda nyata semua karena A semua. Ini juga terhadap eskalator itu tidak berbeda nyata semua karena hurufnya sama semua ya teman-teman. Lalu kita lanjut, dan ini juga teman-teman untuk semua perlakuan itu tidak berbeda nyata semua karena hurufnya sama. Lalu terhadap bahan organik
faktor A dan B itu terdapat titik, tetapi sama aja karena itu tidak signifikan karena lebih dari 0,05, dan faktor B dan interaksi keduanya itu tidak signifikan juga gitu ya. Mohon maaf, ini replication ini juga hanya titik, oke, atau pengulangannya itu titik kita mah. Jadi cuman kayak pengulangannya itu tidak signifikan juga. Jadi bisa dilihat bahwa PO terhadap perlakuan itu juga tidak berbeda nyata karena A semua, dan PO terhadap kelator juga tidak berbeda nyata. Dan ini tidak berbeda nyata semua ya untuk setiap perlakuan juga. Untuk KTK bisa dilihat ya teman-teman bahwa pengulangan itu sangat signifikan. Faktor A juga signifikan saja, tetapi faktor B dan interaksi A, faktor A dan B itu tidak signifikan. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk KTK terhadap IB dan PK itu tidak berbeda nyata, tetapi IB dan TK berbeda nyata, PK dan TK berbeda nyata. Gitu. Kita lanjut. Nah, untuk ini juga semuanya tidak berbeda nyata ya teman-teman. KTK. Ya, itu tidak berbeda nyata. Lalu untuk selanjutnya itu ini untuk IB dan PK-nya itu semuanya tidak berbeda nyata semua, tetapi IB dan TK, IB 3 TK1 itu berbeda nyata karena A dan B. Lalu selanjutnya itu ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman itu pengulangan itu memiliki daya signifikan yang tinggi atau sangat signifikan untuk faktor A, B, dan interaksi keduanya itu tidak signifikan untuk tinggi tanaman. Lalu kita lanjut ke tinggi tanaman itu pada perlakuan itu tidak berbeda nyata semua ya, karena A semua. Lalu kita lanjut ya, terhadap ini juga tidak berbeda nyata semua karena A semua. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini juga tinggi tanaman juga tidak berbeda nyata semua karena A semua. Oke, mungkin hanya seperti itu. Kita lanjut ke korelasinya. Stage korelasi. Korelasi. Maaf. Itu analisis dot LAKF di tanda panah correlation relation LAKF lalu klik 4:7 koma metode, lalu titik petik, maksudnya Pearson juga Pearson, langsung channel enter. Setelah itu analisis dot LAKF, enter. Nah teman-teman, untuk korelasi terakhir ini yaitu dari LAKF itu ternyata ada minusnya, yang dimana minus itu menandakan bahwa sebentar. Nah, ini minus ini menandakan bahwa korelasi itu tidak baik, sehingga pH dengan BO dan KTK itu berkorelasi, tetapi pH dan tinggi tanaman tidak berkorelasi dengan baik. BO terhadap pH dan KTK itu berkorelasi, tetapi tidak berkorelasi baik dengan tinggi tanaman. KTK itu semuanya berkorelasi baik, tetapi untuk tinggi tanaman dengan pH itu tidak berkorelasi, dan BO itu tidak berkorelasi baik, tetapi tinggi tanaman dengan KTK itu berkorelasi dengan baik. Oke, karena semuanya sudah selesai, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.